Okay guys, welcome back to the football class. Video kali ini gue membahas leg kedua pertandingan Liga Champion yang main di hari Rabu dini hari dan Kamis dini hari. Itu mau gue buat dalam satu video. Gue langsung aja membahas pertandingan yang pertama, yaitu Valencia lawan Atalanta. Atalanta menang dengan skor 4-3. Pertandingan menarik, agregatnya total itu berarti 8-4. Luar biasa Atalanta, terutama Ilicic yang cetak 4 gol, walaupun 2 gol itu dari penalti, tapi memang dia bermain luar biasa. Atalanta juga bermain luar biasa, tim yang sangat atraktif, agresif, menyerang, walaupun dia bermain di kandang Valencia sendiri juga bukan main buruk ya, memang dari segi pertahanan dia kurang begitu baik, tambah lagi pemain inti bertahannya itu cedera. Back tengahnya itu biasanya kan yang main tuh Garay sama Paulista, dua-duanya nggak bisa main. Akhirnya dipaksa Diakabi yang sebetulnya dia pemain cadangan, dan akhirnya terbukti penalti itu dari dia. Terus dia juga ada melakukan blunder. Terus juga Coquelin yang biasa bermain sebagai gelandang bertahan dipaksa jadi back. Sebetulnya pemaksaan apa ya, walaupun dia cukup baik dalam bertahan ya, tapi untuk menjadi seorang back tengah nggak cukup memang bertahan, tapi dia harus bisa membaca arah bola, dan itu titik lemah di pertahanan Valencia berhasil dimanfaatkan Atalanta, cetak 4 gol, dan akhirnya Valencia gugur Liga Champion. Padahal Valencia sendiri ini termaksud tim yang jago kandang di liga, di kandangnya sendiri dia nggak pernah kalah. Tapi masalahnya kemarin juga dia bermain tanpa penonton, jadi mungkin ini akan salah satu faktor yang mempengaruhi kekalahan Valencia atau gugurnya Valencia. Tapi di sisi lain memang Atalanta layak untuk bisa lolos ke fase selanjutnya. Terus gue juga mau bahas tentang Tottenham Leipzig bermain luar biasa. Tottenham dibuat mati kutu, nyaris Tottenham gak punya peluang yang betul-betul baik. Leipzig menguasai pertandingan, dan Mourinho terlihat kehabisan nakal karena Son sama Kane gak bisa main. Tapi gue pikir juga masalahnya bukan di lini serang juga, tapi di lini pertahanan mereka juga masih perlu perbaikan. Jadi memang Tottenham di bawah Mourinho ini sekarang lagi trennya lagi negatif, permainannya nggak konsisten, dan mereka masih sangat ketergantungan sama Son dan Kane, kelihatan banget. Dan ini mungkin di musim depan Mourinho kalau perlu memperbaiki tim ini. Dan Leipzig bermain luar biasa, dan liga salah satu finalis champion musim kemarin Tottenham gugur, dan Liverpool juga kemarin malam gugur juga. Jadi finalis champion tahun 2019 mau gugur. Dan lanjut lagi mau bahas pertandingan PSG lawan Dortmund. Main di PSG tanpa penonton juga karena akibat virus corona. PSG bermain luar biasa. Dortmund justru menurut gua berbeda dengan permainan ketika dia main di kandangnya sendiri sebelumnya. Dia bermain luar biasa. Dia mencetak 2 gol kemarin di pertandingan pertama, tapi di pertandingan kemarin sama sekali tidak ada, nyaris tanpa peluang ya. Peluang berarti, sedangkan PSG cukup banyak peluangnya, dan bermain luar biasa. Ya memang ini sudah banyak memprediksi bahwa memang sebetulnya PSG lebih layak untuk lolos. Jadi okay. Walaupun begitu juga cukup kita apresiasi permainan dari Haaland yang selama sampai kemarin malam cukup pemain yang sangat subur.
baik, padahal dia sudah pindah dari Salzburg ke Dortmund tanpa banyak masa adaptasi, tapi dia tetap langsung ngecos. Dan luar biasa, masih 19 tahun, jadi masih panjang dia punya karir. Oke, dan selanjutnya lagi, nah ini pertandingan yang paling menarik di minggu ini, Liverpool versus Atletico Madrid, dimana seharusnya Liverpool harus bisa menang untuk bisa lolos, tapi kenyataannya dia kalah 3-2 melalui extra time. Sebetulnya Liverpool bermain luar biasa di 90 menit ya. 90 menit dia bermain luar biasa, dia menyerang habis-habisan, dan sayangnya Jan Oblak juga bermain luar biasa. Memang ini kiper top dunia, dia membuktikan itu bahwa dia adalah kiper top dunia. Di sisi lain juga pertahanan Atletico juga memang terkenal juga sangat solid. Tapi walaupun begitu, Liverpool beberapa kali bisa shot on target, banyak peluang ada dari Wijnaldum, Mane, Salah, Chamberlain, Firmino juga banyak peluang, dan akhirnya 90 menit dia bisa cetak 1 gol dan terpaksa harus bermain extra time. Sebetulnya Liverpool unggul duluan ya ketika Firmino cetak gol, jadi skor 2-0. Nah, cuman masalahnya adalah setelah Liverpool unggul, Liverpool seperti kehilangan konsentrasi, kehilangan fokus. Sebetulnya 2 gol yang dicetak oleh Llorente itu pure menurut gue itu karena hilangnya konsentrasi pemain bertahan, terutama kiper. Kiper ini bahkan di beberapa media banyak mengatakan bahwa virus Karius menyebar di Adrian, jadi sudah terinfeksi Adrian. Dan memang kelihatan banget ketika 2 gol awal dicetak oleh Atletico Madrid itu, menurut gue salah satunya memang ketidakfokusan Adrian, terutama dalam hal positioning dia, dan timingnya juga sangat buruk. Jadi pure Adrian memang masih belum cukup baik kalau dibilang dalam dalam kancah Liga Eropa ya. Mungkin di Inggris gue bisa bilang dia cukup baik, tapi ketika bermain di Eropa kelihatan banget Liverpool tetap masih membutuhkan dan ketergantungan sama Alisson. Dan juga 2 gol itu mereka mungkin seperti punya percaya diri yang terlalu over, percaya diri kalau dia bakal lolos. Tapi ya itulah Liga Champion, dan mentalnya Atletico Madrid luar biasa. Walaupun sepanjang pertandingan dia kalah positioning, kalah shoot, tapi faktanya dia berhasil lolos, bahkan mengalahkan Liverpool 3-2. Dan gol terakhir Atletico Madrid Morata memang menurut gua ya itu gol apa ya, gol pasrah lah, karena Liverpool sudah kelihatan pasrah banget ketika Atletico Madrid menyamakan kedudukan. Dan memang sulit sekali kalau sudah 2-2 dengan waktu yang begitu sempit, gue bilang nggak akan bisa. Dan tambah lagi golnya Morata, ambiar sudah. Terus juga banyak juga, gue mau sedikit komentar nih, di media-media sosial banyak mengatakan bahwa Atletico Madrid bermain dengan negatif football, dengan bermain sangat bertahan. Dan menurut gue itu wajar aja, memang karakternya Atletico Madrid semenjak dipegang di Diego Simeone memang seperti itu. Sudah berapa tahun dia pegang Atletico Madrid, memang dia punya karakter seperti itu, dan Atletico Madrid termaksud konsisten dengan itu, dan bisa dibilang bermain baik ketika dia bertahan. Jadi menurut gue fair aja kalau misalnya dia punya kelebihan bertahan, karena nggak semua tim bisa menyerang. Dan kemarin juga Jurgen Klopp mengatakan bahwa dia nggak suka dengan cara bermainnya Atletico Madrid yang pure bertahan. Dan ini menurut gue juga pernyataan yang mungkin sekali berklub. Dia banyak melawan tim-tim yang punya karakter bertahan dan mengatakan itu, menurut gue juga kurang baik ya. Jadi memang perlu diakui bahwa Liverpool adalah kalah. Dan kalian perlu tahu kalau gue itu adalah seorang
penggemar Liverpool, gue fans Liverpool. Gue mengatakan ini bukan karena gue benci Liverpool, justru karena gue suka Liverpool, dan gue bilang kalau, dan gue nggak setuju juga pernyataan dengan klub. Jadi ini fair-fair aja dalam sepak bola, dan ini biasa terjadi. Liverpool sudah banyak tim yang punya karakter bertahan dan yang dia lawan gitu. Jadi apakah Atletico bermain bertahan itu buruk? Enggak, memang dia punya karakter seperti itu dan dia berhasil dengan itu. Dan kita perlu ingat juga beberapa tim itu banyak banyak berhasil menjuarai sebuah kompetisi dengan bermain bertahan. Contohnya Italia pada saat Piala Dunia, dia juara. Dan kalian tahu sendiri di era-era tahun 2000-an itu Italia dikenal dengan permainan bertahan, dengan pemain-pemain bertahan yang luar biasa, Buffon, Maldini, termasuk Inter ketika treble winner 2010 itu gue inget banget. Pas dia lawan Barcelona, dia malah parkir bus. Itu mulai pertama kali munculnya istilah parkir bus ketika itu Inter versus Barcelona. Dia pure bertahan, bahkan tidak ada satu penyerang di depan. Dan Inter berhasil juara champion dengan cara itu. Jadi ini fair-fair aja, karena sebuah tujuan dari permainan adalah menang. Jadi Diego Simeone berhasil untuk itu. Dan itu aja mungkin sedikit review dari gua. Bagi teman-teman, bisa subscribe dan juga like dan komennya, untuk bisa diklik lonceng notifikasinya supaya bisa dapat update video dari gua tentang review dan preview pertandingan sepak bola. Ya, oke. Salam olahraga. Terima kasih.